Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dina Radlia, calon guru penggerak angkatan 11, akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang saya diseminasikan kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Bojong. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan sehingga kita bisa diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan hari ini. Salat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua telah berkenan hadir dalam diseminasi aksi nyata budaya positif. Perkenalkan, saya Dina Radlia dari CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Bojong Kabupaten Pekalongan. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari di sini, yaitu tentang konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi apa sih perubahan paradigma dari sebelumnya ke yang sekarang? Kemudian disiplin positif, lalu nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, perubahan dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sekarang kita dengan kurikulum Merdeka sama seperti yang dulu visi kita sekarang adalah bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa saja? Coba dimensinya apa saja yang Bapak Ibu ingat? Gotong royong, kemudian bernalar kritis, oke, kemudian kreatif, lalu mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dan berakhlak mulia. Yang satu yang belum disebutkan yaitu berkebinekaan global. Nah, itu mungkin yang sekarang proyek P5 yang sekarang kita lakukan. Oke. Selanjutnya tentang miskonsepsi teori kontrol. Jadi kalau ingat kontrol itu ingatnya apa kita? Mengatur, iya seperti itu. Nah, dalam miskonsepsi teori kontrol yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ya enggak, bahwa posisi guru kalau dulu kan ngatur murid ini harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, biasa penguatan positif itu artinya kan kita memotivasi sesuatu yang baik. Kamu melakukan ini karena ini akibatnya seperti ini, seperti itu. Lalu ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakteristik siswa. Jadi terkadang pernah nggak ngerasa kita sebagai guru kadang membuat itu murid itu merasa bersalah. Misalnya kalau kamu contohnya ya, misal sarapan dulu dan teman-temannya belum sarapan, itu apa? Kamu juga kurang menghargai teman-teman. Oh iya Bu, ya gimana Bu? Kalau misalnya kamu sarapan dulu yang lain belum, atau misalnya makan sendiri tetapi temannya nggak diberi, berarti kamu tidak menghargai teman yang lain, seperti biasanya kayak gitu.
atau bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi, oh karena saya lebih tua, karena saya lebih berpengalaman, jadi saya memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu miskonsepsi teori kontrol. Nah, sekarang kita belajar untuk perubahan paradigma, yaitu dari stimulus respon ke teori kontrol. Dapatkah kita mengontrol orang lain? Menurut Bu Ati, kita bisa mengontrol orang lain nggak? Tidak. Ada bisa, ada tidaknya. Bu Andri? Tidak bisa. Kalau Bu Ika gimana? Sesuai dengan karakternya. Bu Dian gimana? Oh, mereka mau diatur atau tidak? Oke. Jadi ini ya. Kita di sini belajar tentang perubahan paradigma. Iya, yang pertama adalah sebelumnya kita berpikir bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, gitu. Jadi mengubah orang lain agar sama dengan yang kita inginkan, gitu loh. Nah, kita baru berusaha mengubah itu menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami bahwa oh, orang lain melakukan sesuatu itu pasti ada sebabnya, seperti itu. Selanjutnya, perilaku buruk. Kalau dulu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Oh, kamu tidur di kelas. Kamu sih anak pemalas kamu, misal seperti itu. Nah, merubah paradigma itu menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak itu tidur kenapa, seperti itu. Nah, iya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut seperti itu. Kemudian kalau dulu mungkin orang lain bisa mengontrol saya, jadi orang lain memiliki hak untuk mengontrol kita, seperti itu. Atau kita memiliki hak untuk mengontrol murid, tetapi berubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kalau misalnya kita nggak mengizinkan orang lain mengontrol kita, apakah kita akan melakukannya? Misal contohnya apa ya? Contohnya misalnya apa, Bu? Iya, sering tidak berangkat. Terus kalau misalnya kalau tidak berangkat terus gimana? Kalau misalnya kita ingin orang itu harus berangkat, kalau kamu nggak berangkat berarti nanti kamu akan diskors kayak gitu. Jangan kita kan, atau kalau enggak nanti kamu akan menjadi bodoh, misalnya seperti itu. Kalau si anak itu tidak ada atas keinginan sendiri untuk berangkat sekolah, apakah ia akan berangkat sekolah? Tidak. Nah, makanya ada kemampuan ya. Makanya jadi ini ya, berubah bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lalu selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sudah tadi. Pemaksaan ada pada saat bahwa bujukan gagal. Jadi kalau misalnya kita udah dirayu, kita sudah merayu, ternyata rayuannya itu gagal, biasanya kan akhirnya kita memaksa ya, maksa orang lain melakukan sesuatu. Nah, itu berubah menjadi kolaborasi dan konsekuensi. Jadi kita kerjasama sama murid seperti apa, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Kalau misalnya dulu kita modelnya berpikir menang kalah, jadi kalau kita yang nggak menang, yuk kita yang kalah. Tetapi sekarang bagaimana kita berpikir untuk win-win solution, jadi semuanya menang gitu, seperti itu ya. Nah, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Menurut Diana Gossen, seorang ahli dalam bidang ini, menyatakan bahwa asal kata disiplin adalah belajar, gitu. Jadi asal kata disiplin itu adalah belajar. Disiplin seharusnya bukan tentang menghukum, tetapi tentang membimbing siswa untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan belajar dari pengalaman tersebut. Jadi belajar dari pengalaman yang ada, terus konsekuensinya apa, seperti itu. Jadi bagaimana siswa belajar tentang
apa konsekuensi dari perbuatannya dan bagaimana seharusnya dia bersikap. Dalam pendekatan disiplin positif ini, siswa diajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan belajar dari kesalahan. Jadi menurut Gosen ya, disiplin positif adalah bagaimana siswa itu belajar untuk bertanggung jawab terhadap tindakan yang mereka lakukan dan belajar bagaimana mereka akan berbuat dari kesalahan tersebut. Itu ya menurut Diana Gosen. Nah, selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan maka disitulah ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin adalah mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dan mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tindakan yang mereka lakukan itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Jadi lebih pada cenderung bagaimana kita mengontrol diri kita, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang dianut seseorang. Nah, nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita. Oke, nah di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan ya dari 6 institusi organisasi. Ada dari profil pelajar Pancasila, ada dari Primarius Program, 9 pilar karakter dan sebagainya. Tetapi karena kita adalah guru beserta didik, maka kita lebih mengacu pada apa? Profil pelajar Pancasila seperti itu. Bagaimana yang kita harapkan adalah kontrol diri mereka agar bisa mencapai tujuannya adalah bagaimana mereka menjadi profil pelajar Pancasila. Maka nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila itu bagaimana bisa terserap bahasanya Pak ya, muncul ke dalam siswa tersebut gitu. Nilai-nilainya bisa diaplikasikan kepada peserta didik ataupun kita seperti itu. Nah, lalu sebenarnya apa sih tujuan dari disiplin positif? Mengapa kita harus melakukan disiplin positif? Yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi sebelumnya kita perubahan paradigma. Kalau sebelumnya kan kita yang mengatur, yang mengontrol, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus itu gitu. Nah, tetapi bagaimana disiplin positif ini kita mengajarkan bahwa kesadaran diri mereka untuk melaksanakan nilai kebajikan itu muncul dari diri mereka sendiri gitu. Jadi mengajarkan anak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan seperti itu. Ya tapi tidak bisa cepat gitu. Nah, itu butuh proses. Karena sesuatu yang ingin berupa akhlak itu kan tidak cepat. Butuh butuh waktu yang lama seperti itu. Yang kedua adalah disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, yaitu dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kalau kalau kita tidak punya kontrol diri, maka kita akan sembarangan, ya kan? Dunia rusak itu kan karena tidak ada tatanan. Kalau kita tidak dapat mengontrol diri juga kita bisa sembarangan berbuat. Nah, maka yang pegang kendali adalah pada diri kita. Nah, selanjutnya adalah disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal,
bukan paksaan, ujian atau hukuman. Nah, nanti kita akan belajar apa itu maksudnya motivasi internal, yaitu motivasi dari diri sendiri. Ya. Sebentar, kok kayaknya tegang, saya juga tegang. Ini coba kita senyum dulu aja. Coba ini kita senyum itu berarti tarik ke kiri dan ke kanan ya, terus saling berhadapan-hadapan dengan teman sesampingnya. Coba aja kasih senyum terbaik, senyum 30 detik saja, 30 detik loh, 30 detik. Oh, 5 detik aja, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, oke. Ya, mungkin Bapak Ibu tak tegang atau saya jangan. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar. Sebenarnya kita ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi gitu ya. Coba sebentar, ini ada mic. Enggak, siapa kebutuhan dasarnya apa? Coba ada yang mau jawab. Mungkin kebutuhan dasar Bu Asti apa coba? Kebutuhan Iya nggak apa-apa. Nggak. Iya nggak apa. Halo Nggak apa-apa. Bisa. oh ya, kebutuhan dasar yang menyangkut tentang apa? Bebas. Kebutuhan yang ingin dipenuhi apa kalau Bu Asti itu? Makan. Iya nggak apa-apa. Terus apa? Bu Andri apa? Kesenangan. Oke. Siapa? Bu Devi apa? Apa Bu Devi tuh kadang-kadang ingin dipenuhi kebutuhannya apa loh? Refreshing, kesenangan ya. Terus Mbak coba apa? Healing, refreshing, kesenangan itu maksudnya. Banyak uang, ya. Nah, ingin terpenuhi bebas beli apapun ya nggak? Dengan banyak uang kita bisa membeli apapun, ya. Jadi kebutuhan dasar itu ada 5 pada dasarnya, yaitu kebutuhan akan penguasaan, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, tadi betul kebutuhan kesenangan. Kalau Bu Asti tadi makan termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kalau nggak makan kita bisa bertahan hidup nggak? Iya, kebutuhan bertahan hidup dan kebutuhan kebebasan. Misal tadi beli apa-apa suka-suka, kalau ada uang bebas seperti itu. Iya, nah maka dari itu seorang guru juga harus memahami sebenarnya kebutuhan dasar muridnya itu apa gitu. Pasti tadi kita sudah belajar bahwa setiap tindakan pasti ada tujuan, pasti ada latar belakang. Makanya kita belajar apa sebenarnya kebutuhan dasar mereka. Bisa jadi murid, bisa jadi kita. Ya, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, tadi seperti yang Bu Asti bilang, makan, minum, nah itu termasuk kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, kebutuhan biologis, kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan akan perasaan aman. Itu adalah contoh kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan, nah misal yang kebutuhan bertahan hidup, contohnya siswa bagaimana? Pernah alami nggak anak misalnya terlambat masuk kelas, ditanya kamu kenapa terlambat masuk kelas? Kesiangan, kalau enggak lagi makan Bu di kantin. Nah berarti kebutuhan lapar. Kalau mereka tidak terpenuhi kebutuhannya bagaimana? Bisa jadi ngantuk di kelas atau mungkin tidak konsen dan sebagainya. Selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, yaitu kebutuhan untuk memberi atau menerima kasih sayang. Nah ini pasti kita juga mengalami itu ya, bukan mengalami, pasti merasakan kebutuhan akan rasa kasih sayang, ingin diterima dalam suatu kelompok. Berarti kan kita akan berusaha untuk bagaimana sih dapat diterima, dapat perhatian, dapat kasih sayang begitu. Nah begitupun juga siswa. Terkadang di kelas ada anak yang apatis, kalau butuh perhatian tuh anaknya
caper gitu atau ganggu teman gitu. Ternyata mereka adalah anak-anak yang butuh perhatian gitu. Oh, bisa jadi mereka tidak mendapat perhatian ketika di rumah, tapi kita nggak tahu. Oke, selanjutnya adalah penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misal ketika mereka bisa menguasai suatu kompetensi tertentu gitu kan, bisa sukses, terus bisa terampil, diakui prestasi dan keterampilannya. Oh Bu, ini loh saya bisa buat seperti ini. Nah, oh bagus gitu. Nah, itu mereka butuh pengakuan, butuh penguasaan, butuh pengakuan atas kemampuan mereka. Iya, jadi mereka kadang-kadang diakui atas prestasi, keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri seperti itu. Nah, jadi kebutuhan itu meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Jadi makanya dari itu anak melakukan sesuatu kan pasti ini ya tadi punya tujuan. Mereka berbuat itu, oh kita tahu, oh ternyata mereka ingin dipuji, ingin dihargai gitu. Jadi nggak apa-apa kita puji anak seperti itu ketika mereka sudah mencapai suatu prestasi tertentu, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian atau kompeten diakui dan dihormati. Lalu selanjutnya kebebasan. Bebas itu apa berarti? Bebas menentukan pilihan. Kita bebas itu ya. Nah, artinya adalah kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, pernah nggak di kelas misalnya nih saya ngajarnya cuma ini ngomong aja, kira-kira anak bosan nggak? Bosan. Atau misalnya tugasnya rangkum aja, bosan nggak anak-anak? Iya, padahal mungkin mereka pingin yang lainnya sih Bu, jangan itu terus gitu. Nah, maka mereka juga memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan. Apalagi kita tahu bahwa anak-anak itu kan ini ya, cara belajarnya itu kan ada yang kinestetik, audio, visual, dan audiovisual. Bisa jadi mereka cara mengerjakan tugas pun bermacam-macam. Ada yang nulis, ada yang buat esai, mungkin ada yang suka buat video gitu kan, atau mungkin ada yang bikin di Canva, di gambar, dan sebagainya. Kadang-kadang kita mengajar di kelas tuh di pojok ada anak yang malah gambar Son Goku, Dragon Ball gitu ya. Nah, bisa jadi memang anaknya suka seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengakomodasi, kita sebagai guru mengakomodasi untuk anak-anak yang memiliki bakat yang berbeda-beda. Maka dari itu bisa jadi cara mengajar kita juga berbeda, kreatif, kemudian pilihannya juga berbeda gitu, memberikan mereka kebebasan. Ya, selanjutnya kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun bagaimana? Hidup tanpa kesenangan bagaimana Bu Asti? Hampa, sengsara, kayaknya suram gitu ya. Nah, maka dari itu kan kita juga butuh kesenangan. Anak didik kita kalau tegang terus gimana? Bisa gila kata. Nah, stres iya. Nah, makanya kadang-kadang kita juga butuh refreshing, kesenangan seperti itu. Menurut Glasser, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan sebagainya. Misal, saya mengajar matematika. Kadang saya tanya anak, "Nah, apakah kamu suka belajar matematika?" Biasanya apa jawabannya? Tidak. Nah, kalau misalnya matematika saja kamu tidak suka, buka bukunya aja semangat tidak?
Tidak, sudah mual begitu ya. Aduh, enak gitu. Nah, makanya itu ketika suka maka akan ini semangat untuk membuka belajarnya. Suka itu bisa dari gurunya, dari pelajarannya, atau mungkin kalau belajar ini menyenangkan nih, ada gamesnya yang disukai anak-anak, atau anak itu suka belajar geografi, soalnya saya suka bumi, suka belajar gempa, gitu. Saya suka belajar sendiri. Nah, ketika anak senang maka dia akan semangat untuk belajar gitu. Nah, makanya PR bagi kita adalah bagaimana membuat mereka juga senang dengan apa yang kita ajarkan seperti itu. Gitu nggak? Nah, konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid, namun juga bagi manusia dewasa dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi kebutuhan dasar ini tidak hanya siswa, tetapi kita juga. Maka dari itu ketika kita berhubungan dengan teman, dengan murid dan orang lain, pasti dia melakukan pasti secara psikologis ya. Dia melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Nah, alasannya itu apa? Untuk memenuhi kebutuhan yang mana? Kebutuhan kesenangan, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan diakui, kebutuhan untuk diperhatikan, atau kebutuhan untuk kebebasan. Seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Jelasnya menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi. Misal, ketika kita berhubungan dengan anak ada masalah, kita cari tahu latar belakangnya. Kebutuhan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Nah, dari situ kita bisa mencari solusinya. Tapi kalau kita nggak tahu anaknya kenapa, alasannya apa, maka kita akan kadang diagnosis kita salah ya. Jadi seperti ini loh. Ada dokter itu bisa mengobati pasien jika pengobatannya benar. Misal sakit flu, berarti dikasih obatnya obat flu gitu ya. Artinya kan diagnosisnya kan tepat ya. Tapi kalau misalnya diagnosisnya salah, kasih obatnya pun kan salah. Misal sakitnya flu, kasih obatnya mah, berarti bisa menyembuhkan sakit flu-nya itu enggak. Nah, sama seperti kita guru. Ketika kita bisa lebih mengenal murid, kemudian cari tahu latar belakangnya seperti apa, kita diagnosis permasalahannya, kemudian cari solusi bersama, maka akan lebih tepat penanganannya daripada kita asal sembarangan seperti itu. Jadi dari sini kita bisa belajar tentang kebutuhan dasar manusia pada umumnya ya Bapak Ibu ya. Kayaknya perlu kasih semangat nih. Nah, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar perbuatan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika murid melakukan suatu tindakan mungkin ya yang bertentangan dengan nilai kebajikan, bisa jadi karena mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, tinggal kebutuhan dasarnya itu yang mana? Yang dari 5 tadi. Oke, biar ini ya semangat lagi kita, maka masih pagi kita semangat pagi ya. Nanti kalau saya bilang semangat pagi luar biasa begitu ya. Baik, kita mulai ya. Semangat pagi luar biasa. Ya, terima kasih. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang motivasi internal. Tadi namanya kontrol diri itu lebih pada diri kita sendiri. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada yang motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal itu adalah misal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, misal biar tidak dihukum kita melakukan sesuatu. Ini jelas ya Bapak Ibu ya. Terus motivasi eksternal selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi
kita melakukan sesuatu biar dapat apa? Hah? Oh iya, biar dapat pujian. Biar dapat apa lagi? Hadiah. Biar dapat berarti uang. Ya, biar dapat reward, ya apa ibu? Reward dan sebagainya. Nah, motivasi internal adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi lebih pada diri kita. Oh, kenapa sih kita harus melakukan sesuatu gitu? Nah, lebih pada diri kita sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang kita percaya. Misal kalau Bu Andri nih berangkat tepat waktu, kenapa? Karena absen. Karena absen itu motivasi internal atau eksternal? Eksternal, oke. Terus apa lagi? Kalau Bu Dian, contoh motivasi internal apa Bu? Ya, berangkat pagi karena apa? Yang biasanya berangkat pagi siapa nih? Oh, Vika, kenapa berangkat pagi Vika? Jalannya masih sepi. Kenyamanan ya. Iya. Motivasi internal atau eksternal itu kira-kira Bu? Internal dari diri sendiri. Oke. Gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya nih motivasi eksternal itu kan tadi biar dapat uang, biar dihargai, dipuji. Nah, kalau sudah tidak dapat uang, kira-kira kita mau melakukan sesuatu lagi nggak? Males apa enggak? Males, iya. Nah, kalau motivasi, nah maka dari itu perbedaan motivasi internal dan eksternal adalah kalau motivasi eksternal itu tidak akan bertahan lama, akan sebentar gitu loh. Misalnya, ya wes kalau udah aturannya nggak berlaku santai gitu ya. Tapi kalau motivasi internal adalah motivasi yang ini berjangka panjang, lama efeknya gitu. Oh, saya mau melatih disiplin. Karena saya menghormati orang lain. Misal, mengapa kita ini bersikap sopan terhadap orang lain? Apakah ingin dipuji? Tidak, tapi ingin saling menghormati ya. Iya. Nah, kalau tidak dipuji, otomatis kita akan terus berlanjut. Karena itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Maka efeknya akan berjangka panjang. Misalnya Mbak Bu, saya ketemu itu memberi salam hormat karena nanti biar dapat predikat itu dia sopan santun, cantik, solihah dan sebagainya. Misal. Tetapi kalau misalnya motivasi internal saling menghormati itu sudah tertanam dari diri kita, maka itu akan lebih lama efeknya. Seperti itu. Selanjutnya, nah tadi sebelumnya ya, tadi kita melakukan sesuatu itu kan biar salah satunya untuk menghindari hukuman, ya enggak? Biasanya kan saya terpaksa nih melakukan itu karena kalau tidak melakukan itu saya akan dihukum, ya. Nah, ternyata setelah saya belajar di CGP ini ada yang namanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, mungkin yang hukuman adalah suatu hal yang sudah kita kenal ya. Hukuman adalah tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, kata-kata, psikis, dan kata-kata kasar. Nah, itu berupa hukuman. Bisa dipahami ya. Jadi sesuatu hal yang lebih negatif. Dalam artinya akibatnya pun negatif, kata-katanya juga negatif, kata-kata dan perbuatannya negatif, itu hukuman. Lalu ada yang konsekuensi. Nah, konsekuensi ini bersifat terencana, jadi udah diatur. Misalnya peraturan seperti itu kan sudah direncanakan ya. Sudah disepakati bentuk konsekuensinya. Kalau melakukan ini akibatnya ini. Nah, itu adalah konsekuensi dibuat oleh pihak guru, bisa juga
guru bekerja sama dengan siswa. Nah, selanjutnya adalah restitusi. Nah, restitusi ini yang mungkin sudah pernah tahu restitusi belum Bapak Ibu? Sudah pernah mendengarnya? Belum. Nah, restitusi adalah sudah ada yang belum ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa menggali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi ini melalui pendekatan dengan siswa untuk menemukan solusi mereka. Jadi kalau hukuman itu lebih kepada kita, kamu ini gitu ya. Kalau konsekuensi, kalau peraturan seperti ini maka akibatnya ini, gitu ya. Kalau restitusi berarti kita menggali ke siswa. Kamu ini tindakannya seperti ini tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang mana. Lah terus kira-kira solusinya apa? Jadi mengajak siswa untuk memikirkan solusi bersama seperti itu. Ya, di sini ada beberapa. Nah, ini ya. Jadi namanya kan ada disiplin positif dan ada disiplin negatif. Kalau hukuman itu lebih kepada disiplin negatif, begitu. Nah, tetapi kalau konsekuensi dan restitusi itu lebih pada disiplin positif. Jadi contohnya seperti ini, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bapak Ibu kemarin ada peristiwa ya tentang senior junior, bagaimana tindakan bullying dan hukuman ya. Ya kan, pernah mendengar beritanya. Kira-kira efeknya apa? Trauma. Seperti itu kan, efeknya bisa jadi trauma. Terus apa lagi? Bunuh diri, iya. Menyakitkan tidak? Menyakitkan, nah seperti itu. Jadi itu juga bentuk seperti hukuman ya, ya enggak? Karena kan dari kalau melihat gosip ini ya, itu kan kata-katanya dicapnya negatif, bahasanya negatif, harus melakukan ini, harus melakukan itu, begitu. Nah maka dari itu hukuman itu memang membuat orang melakukan sesuatu, tapi dampaknya adalah efeknya negatif. Misal, jadi contohnya ini. Akibat dari tadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman bagi murid atau untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi hukuman itu bisa menyebabkan bisa trauma, terus akibatnya juga jangka panjang. Lalu korban mendapatkan keadilan. Korban itu berarti yang terkena efeknya ya, misal mendapatkan keadilan. Tapi murid yang dihukum tadi juga ikut tersakiti. Lalu perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Misal kita ada hukuman, muridnya mendeleng otot. Kira-kira bisa mendeleng itu bahasanya apa? Belum tidak terpengaruh. Iya, menyepelekan apakah hukuman itu bisa disiplinnya itu bisa berjalan? Tidak, seperti itu. Iya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Di sekolah mereka bisa jadi taat, tapi di luar sekolah mereka ya sudah menyepelekan kembali ke setelan awal. Seperti itu. Peraturannya adalah kamu harus, biasanya adalah kata-katanya adalah kamu harus seperti ini. Ya pokoknya kayak gitu, kamu harus ini, harus itu dan sebagainya. Murid atau anak membenci peraturan. Jadi karena dipaksakan sekali akhirnya mereka membenci peraturan, ataupun jika misalnya ditanya bisa jadi mereka berbohong. Ya kan? Karena kan untuk menghalalkan segala cara biar tidak dihukum, akhirnya bisa jadi anak itu berbohong. Lalu kalau konsekuensi bagaimana? Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Tidak nyaman, tapi jangka waktunya lebih pendek nih daripada yang hukuman tadi. Lalu korban bisa diabaikan. Jadi kadang korban tidak terpengaruh gitu. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman.
hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kalau misalnya tadi, kalau yang hukuman, kalau anaknya tidak takut, akhirnya tidak berjalan. Nah, kalau konsekuensi perlu supervisi kita, artinya kita harus pantau nih perkembangannya sejauh mana. Kalau kita rada meleng sedikit, biasanya anak sudah kembali ke semula gitu kan. Ya. Misal peraturannya memakai baju yang rapi. Kadang kita melakukan ini ya di patroli. Kalau kita patroli terus kan anak rapi terus. Kalau kadang kita nggak patroli lagi, kembali awal tidak rapi lagi seperti itu. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi ya mereka sudah mulai bagus ya, artinya bisa dijalankan di masyarakat. Oh mereka sudah sadar sebenarnya, oh ternyata saya butuh rapi seperti itu. Atau misalnya oh saya berangkat tepat waktu biar disiplin dan sebagainya. Nah konsekuensi juga lebih pada apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya seperti itu. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan. Nah, selanjutnya untuk yang restitusi. Nah, restitusi apa? Tadi kalau mungkin peraturan kan sudah biasa nih, hukuman juga mungkin sudah biasa dengan kita. Nah, restitusi bagaimana? Jadi, restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita menyerahkan kepada anak, kamu melakukan seperti ini. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan sebagai konsekuensinya? Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Karena tadi dari restitusi ini kan kita harapannya untuk membentuk anak menjadi profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi otomatis mereka harus menyadari nilai-nilai kebajikan apa di profil pelajar Pancasila itu. Akan menjadi seperti apakah mereka? Oh, saya ingin menjadi pribadi yang disiplin. Berarti oh ternyata untuk menjadi pribadi yang disiplin saya harus tepat waktu. Nah, berarti mereka menemukannya sendiri di restitusi ini. Kemudian korban mendapatkan gantinya, misal ini anak ini ya, misal rebutan buku gitu kan, bukunya sobek gitu kan. Nah, kalau bukunya sobek kira-kira bagaimana? Tanya nih pada yang tersangka yang menyobek buku. Oh, kamu kalau kayak gitu menghormati orang lain nggak? Misal, oh tidak menghormati Bu. Lah terus apa yang harus kamu lakukan kepada temanmu yang bukunya disobek? Oh, berarti saya harus menempel atau mengembalikannya lagi seperti semula dan sebagainya. Nah, itu datang dari anaknya sendiri. Jadi memberikan mereka pilihan, mereka harus berbuat seperti apa. Lalu, akibatnya adalah memberi penguatan kepada murid dan masalahnya terpecahkan. Jadi mereka belajar untuk bertanggung jawab. Yang ini ya Bu, saya itu kan di guru penggerak itu kan belajar. Oh, kita itu visi misinya untuk membentuk peserta didik yang seperti apa begitu ya. Saya salah satunya adalah menuliskan agar peserta didik mandiri. Ya enggak sih? Kalau misalnya anak SMA tapi ternyata mereka belum bisa menentukan arahnya, belum bisa mengontrol diri dan sebagainya, kita juga merasa oh ada yang kurang seperti itu. Nah, jadi maka dari itu kita juga perlu mengajarkan agar mereka juga bertanggung jawab dan mandiri. Di sini bertanggung jawab ya. Lalu selanjutnya adalah dengan restitusi kita fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi memecahkan masalahnya itu tidak hanya singkat tetapi efeknya adalah jangka panjang. Ya, jadi efeknya apalagi apa yang bisa kamu perbaiki? Efeknya adalah murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Lalu ini tadi perbedaan hukuman. Ya, sebentar. Nah, mungkin ada beberapa yang Bapak Ibu. Ini nanti bisa kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, oh iya, Bapak Ibu mau makan dulu. Ya, sambil saya jelaskan dulu saja. Nah, hukuman tadi adalah negatifnya adalah misalnya dari kata awas nanti kalau kamu seperti ini, misalnya modenya paksaan. Kalau hukuman kan modenya dipaksa ya.
terus mendorong anak untuk menyalahkan dirinya sendiri kayak pembulian tadi, sehingga kan anak tidak memiliki kepercayaan diri ketika sering dikatain negatif. Iya nggak Bapak Ibu? Jadi kan akhirnya mereka juga kurang percaya diri, gitu kan? Akhirnya dia merasa bersalah, oh ternyata saya tuh nggak ada yang baik tuh dari diri saya. Saya jadi ingat kemarin ya Bapak Ibu, itu ada ini AMBK. Nah itu ada anak yang jarang berangkat sekolah. Terus dia ngomong begini, loh Pak Bu, lawang saya itu seperti ini, kenapa saya dipilih jadi ikut AMBK? Jadi dia menyadari bahwa saya itu kurang, saya itu suka membolos dan lain sebagainya. Kok kenapa saya dipilih menjadi AMBK? Gitu. Nah, berarti kan kadang mungkin karena mungkin biasa dikatain negatif ya, jadi citra dirinya juga ikut negatif, tidak memiliki kepercayaan diri mereka. Padahal mungkin walaupun anak seperti itu, mungkin dia memiliki potensi yang belum kita gali. Ya, nah peran kita adalah menggali potensi anak baik yang unggul maupun yang tidak unggul, karena mereka pasti punya bakat dan kemampuannya masing-masing. Nah, konsep diri buruk ya, jadi negatif ya. Jadi dampaknya bagi murid adalah marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasihkan diri, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai gitu. Itu kalau hukuman. Kasihan nih Bapak Ibu. Efeknya buat anak itu nggak hanya sebentar, tapi jangka panjang gitu. Nah, kita seorang guru kan juga berperan untuk bagaimana membentuk karakter peserta didik kita di masa yang akan datang nanti. Maka tanggung jawab mereka adalah tanggung jawab kita juga. Nah, konsekuensi untuk yang netral, konsekuensi dari disiplin dari konsekuensi adalah ini. Untuk yang restitusi, akibatnya apa bagi anak? Jadi anak paham bahwa diri sendirinya yang memegang kontrol gitu. Murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah selanjutnya Bapak Ibu, saya minta tolong coba mungkin yang pegang gorengan ditaruh dulu, nggak apa sih, yang nggak pegang. Coba pegang ini ya, erat-erat ini, nggak semuanya, jangan di salah satu sisi. Misal sebelah kanan saya yang berdua, yang satunya genggam, yang satunya enggak, yang satunya genggam, enggak, yang genggam lagi, enggak, genggam, enggak, yang satunya coba genggam. Nah, coba teman-teman yang tidak menggenggam, coba membuka tangannya temannya yang menggenggam, coba. Bisa nggak? Ya sebentar. Aturannya adalah yang menggenggam bagaimana caranya tidak boleh membuka. Yang tidak menggenggam bagaimana caranya harus membuka, gitu ya. Oke, coba jajal, bisa nggak? Coba jajal. Bisa tidak? Tidak bisa. Adakah yang bisa membuka tangan temannya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa? Karena dipaksa. Kalau Bu Ika berusaha mempertahankan. Kalau berarti yang punya kuasa membuka tangan ini itu yang membuka atau yang diri yang punya tangan, iya nggak? Nah berarti kan artinya, makanya kita coba jawab pertanyaannya ya. Apakah berhasil membuka kepalan tangan Anda? Bisa nggak tadi? Tidak. Mengapa tidak bisa membuka? Karena Terus karena yang pegang kuasa adalah kita yang menggenggam, begitu ya. Lalu dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang bisa memegang kendali? Ya kita tadi, ya kan? Nah, sama Bu, Bapak Ibu. Artinya orang lain memaksa sejauh apapun, gitu ya. Orang lain memaksa kita melakukan sesuatu, kita tidak akan melakukannya kalau kita tidak secara sukarela untuk melakukannya, ya enggak? Jadi kendalinya adalah pada diri kita. Begitupun siswa. Kalau kita memaksa kamu harus ini, kamu harus itu. Kalau siswanya nggak sukarela, gitu ya, maka siswanya juga tidak akan melakukannya, begitu. Ya. Jadi artinya kontrolnya pada diri kita sendiri. Nah,
tadi kan caranya ada yang memaksa, ada yang mungkin diiming-imingi macam-macam gitu. Dibuka sih Bu Andri mau Bu Dina ngomongnya dibuka demi aku gitu, bisa jadi ya. Dan lain sebagainya. Berarti kan kita sebenarnya tadi menggenggam tangan, kita bisa maksa orang lain dengan alasan macam-macam. Nah, ini kaitannya dengan 5 posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira peran Bapak Ibu ada di mana? Mungkin kita bisa berkaca di sini, peran kita itu ada di mana? Misal, peran kontrol guru yang pertama adalah menghukum. Oh, kamu tadi berangkat terlambat, sana keliling lapangan 10 kali. Nah, itu adalah penghukum ya. Lalu pembuat rasa bersalah. Tolong sih jangan kayak gitu. Nah, terus gimana ya? Biasanya pernah nggak pengalaman merasa bersalah, membuat rasa bersalah? Berarti apa? Iya. Allah. Iya. Itu ada lagi teman nanti ya. Misalnya. Iya. Bagaimana Bu Pak Hamim? Kemarin tanaman tidak disirami, jadinya mau mati. Oh iya. Itu tanaman tidak disirami, nanti mau mati. Kesalahan kamu soalnya jarang menyirami tanaman. Nah, membuat orang itu merasa bersalah gitu. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Apalagi Bu Harita? Terserah. Terserah. Terserah juga gitu ya Bu ya. Kenapa Bu Harita? Kenapa ketika ngomong terserah? Oh ya. Rasa bersalah. Oh iya. Oh, oke. Iya, jadi tadi katanya dengan bilang terserah sehingga anak pun akhirnya merasa bersalah. Seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya adalah teman. Kadang kita juga memposisikan diri karena udah friend sama anak, tidak ada bundar yang menghalangi gitu ya, sehingga kita berlakunya sebagai teman. Ayolah, tolong kamu pakai sepatu hitam demi ibu loh, biar ibu tidak dimarahi Pak Eko, biar ibu dipuji. Maksudnya biar demi saya dan sebagainya. Itu adalah teman gitu. Jadi anak menaati kata orang karena kita gitu loh. Nah, itu adalah jika posisi kontrol kita sebagai teman. Selanjutnya, ya ini tadi ya, teman, tolong bantu Bapak dan sebagainya. Pemantau. Nah, pemantau itu mungkin yang sering kita lakukan. Jadi jelas kamu terlambat, oh berarti konsekuensinya ini. Kita sudah punya aturan, tata tertib dan sebagainya. Tidak melanggar yang bagian ini, maka konsekuensi ini sudah jelas. Nah, itu biasanya kita sebagai pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini lebih pada kita melakukan ini diskusi sama siswa. Kira-kira apa kamu tahu tidak kesalahanmu gitu loh. Nah, ini lebih nanti kita akan belajar ke segitiga restitusi. Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah dari tadi kita belajar, maka kita akan ke keyakinan kelas. Kita sudah tahu peraturan, sudah tahu hukuman tadi ya, konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, dari restitusi maka kita agar bisa win-win solution tadi, maka kita bisa membuat keyakinan kelas. Apa itu bedanya dengan peraturan gitu ya? Keyakinan kelas bersumber dari nilai positif yang dimiliki murid, harapan yang diinginkan murid, dan harapan guru pada murid. Keyakinan kelas berupa kalimat positif, lugas dan mudah dipahami, bisa ditinjau untuk dikembangkan. Jadi ini ya, lebih diskusi antara guru dan siswa untuk membentuk. Kita sudah punya nilai kebajikan tadi ya, yang ingin kita gapai. Nah, itu kita diskusikan dengan siswa seperti apa. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih pada motivasi. Tadi kan kita sudah belajar motivasi. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, keyakinan kelas ini mendukung motivasi
internal seperti itu. Jadi mereka melakukan sesuatu adalah karena keinginan mereka sendiri. Jadi kembali ke nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Ya. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan lebih rinci. Ini lebih rinci. Nah, kalau keyakinan itu lebih abstrak, lebih universal seperti itu. Senantiasa kata-kata atau kalimatnya senantiasa dibuat dalam kalimat positif. Oh iya, Bapak Ibu di sini sudah pernah membuat keyakinan kelas? Mungkin sudah pernah? Ada yang sudah? Gimana? Nah, sudah gimana Bu Ati? Oh sudah, oke. Nah kita coba ini ya, review apakah keyakinan kelas yang kita buat sudah sesuai dengan ini. Kita juga belajar ini di CGP Bu. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga berkontribusi. Kalau cuma saya toh, misalnya saya dengan muridnya cuma satu ini, yang lainnya nggak paham, kira-kira keyakinan kelas bisa tercapai nggak nilai-nilainya? Tidak. Maka perlu peran serta semuanya. Misal kita keyakinannya ini ya, saling kerapihan misalnya. Menjaga kerapihan, terus ternyata si A nggak ikut, akhirnya dia memakai sembarangan, akhirnya kan dia nggak paham. Ini tuh ada loh di keyakinan kelas. Tetapi kalau semuanya ikut, akhirnya kan semuanya juga mau mentaati keyakinan kelas tersebut, gitu. Ya, selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat, tadi lewat diskusi dan kolaborasi. Bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu-waktu, bisa jadi keyakinan kelasnya ada yang perlu diperbaiki dan sebagainya, jadi bisa ditinjau ulang. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah ini ya, tak bacakan saja ya. Mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah kira-kira berarti kan ngajak siswa nih, kira-kira apa peraturan yang perlu disepakati apa saja seperti itu. Lalu mencatat semua masukan siswa. Jadi kan ketika diskusi kan ada masukan dari siswa ya, kita catat ini. Lalu susunlah keyakinan dalam bentuk kalimat yang positif. Yang kadang kita lupa itu biasanya kita kata-katanya tidak, jangan. Nah kita buat dalam kalimat yang positif. Lalu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, tinjau ulang. Nah setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga meninjau ulang dan menyetujui keyakinan kelas. Nah kalau sudah, setelah itu bisa dipasang di dinding agar semuanya bisa paham dan dimengerti. Nah Bapak Ibu, biar tidak ngantuk, kita coba jawab bersama-sama ya. Misal kita keyakinan kelasnya adalah selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini mengandung nilai kebajikan yang apa coba? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ya tahu keyakinan kelas yang mana? Misal kok kerapihan, tanggung jawab atau apa coba? Disiplin, coba kita lihat ya. Disiplin, tanggung jawab, terus apa lagi Pak Amim? Kerapihan, iya gitu. Nah itu kan sebenarnya masuk ke situ. Jadi mereka melakukan sesuatu karena agar memenuhi nilai ini, gitu loh. Jika mereka belajar bertanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikan yang mana? Ketertiban. Terus yang lainnya, menghargai orang lain. Nah, ya menghargai, menghormati orang lain. Jadi biar mereka tahu, saya tidak mengganggu orang lain karena agar memenuhi nilai yang menghormati orang lain ini. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, ya komitmen gitu. Oke. Terus dilarang melakukan kekerasan. Kenapa? Iya, kenapa siswa kok tidak boleh melakukan kekerasan sih? Agar tercipta kondisi yang bagaimana? Kondusif, aman, seperti itu. Iya. Keselamatan, keamanan, menghormati orang lain gitu.
Jadi sebenarnya nilai yang ingin kita gapai adalah yang sebelah kanan gitu loh. Yang kita lakukan adalah tindakannya yang sebelah kiri gitu. Dilarang menggunakan narkoba biar apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Tertib, saling menghormati begitu ya. Sabar dan sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini contoh keyakinan. Nah, ini makanya contoh keyakinan kelas yang sudah saya sepakati bersama dengan siswa kelas 12H, yaitu tentang saling menghormati, menghargai, kehadiran dan keterlambatan, kebersihan, kerapihan, dan teknologi seperti itu. Nah, kita dari keyakinan kelas itu, jika setiap orang mungkin dari kita guru mapel atau setiap wali kelas bisa membuat keyakinan kelas, maka efeknya apa? Efeknya akan tercipta disiplin positif gitu ya. Jadi mari kita bersama-sama ciptakan budaya positif di SMA Negeri 1 Bojong, dimulai dengan membuat keyakinan kelas. Nah, sebentar ya Ibu, tentang misal keyakinan kelas sudah dibuat. Ada anak yang menaati keyakinan kelas tersebut, tetapi ada juga kan mestinya yang rada-rada melanggar. Ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita tadi sudah belajar hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ketika keyakinan kelas itu yang sudah disepakati ternyata dilanggar, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan segitiga restitusi. Sebelum ke segitiga restitusi, saya explain dulu sebentar ya. Misal Sandi pergi ke sebentar. Sandi pergi ke Tawangmangu, Andi pergi ke Bengkulu, Mimin pergi ke jangan ini. Sebentar, saya mikir dulu. Ina pergi ke Jakarta. Terus pertanyaannya adalah, tolong perhatikan baik-baik. Ami pergi kemana? Apa? Bogor, betul. Terus mana lagi? Ayo, ayo bisa jawab nggak? Boleh. Ami pergi mana? Hah? Boleh, betul. Ayo. Tadi apa? Bogor, Bandung, Bali, Jogja, betul. Ini kira-kira yang lain komen gak nih? Aduh. Iya, sudah. Yang tahu aja. Yang sudah, yang belum tahu biarkan mereka tidak tahu. Rahasia, oke. Ya, kembali lagi ke sini ya. Nah, nanti mungkin itu bisa Bapak Ibu gunakan ketika bikin di kelas ya, biar tidak membosankan di kelas. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Nah, restitusi ini ada 3, yaitu pertama menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Misal yang menstabilkan identitas. Jadi pertama, ketika anak berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misal, pertama, untuk membuat kalau anak bersalah itu kan biasanya mereka merasa gagal. Tadi ya, kalau hukuman merasa tidak dianggap, merasa tidak ada harga dirinya dan sebagainya. Nah, posisi kita sebagai guru adalah bagaimana menstabilkan identitas mereka. Jadi membuat sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Misal dengan kata seperti ini, oh nggak apa-apa, salah itu manusiawi. Wong Pak Barak dulu zaman mudanya kayak gitu. Tetapi lihatlah saya sekarang. Atau apa yang bisa kita lakukan ke depannya seperti apa gitu. Jadi mengajak mereka, nggak apa-apa kamu melakukan seperti ini, asal nanti selanjutnya apa lagi yang harus kamu lakukan gitu. Itu contoh dari menstabilkan identitas. Kenapa harus seperti itu Bapak Ibu? Misal nih, jenengan ketemu anak suruh wawancara.
Kalau anaknya, kalau kita nggak buat mereka santai, mereka tegang nggak? Kalau tegang itu kan ngomong belepotan, kadang salah ngomong, terus misalnya juga bisa jadi bohong, iya nggak? Maka dari itu tindakan awal kita adalah menstabilkan identitas mereka, membuat mereka merasa nyaman dulu dengan kita, sehingga apa yang kita katakan juga mereka juga bisa ini saling connect gitu ya, bisa jujur terbuka seperti itu. Nah, dari tujuan dari menstabilkan identitas ini adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Jadi misalnya gini, si A gitu di kelas ngantuk, anak ngantuk di kelas, kita tanya, kok kamu ngantuk di kelas, kenapa alasannya? Bisa jadi alasannya karena tadi kan kita sudah belajar kebutuhan dasar ini ya manusia. Bisa jadi karena apa ngantuk? Berarti kalau ngantuk kenapa? Begadang karena nonton film kesenangan ya. Terus bisa jadi kecapean, kebanyakan makan, atau dan lain sebagainya. Jadi kita pahami kebutuhan dasar mereka seperti apa gitu. Kamu contoh bisa juga dengan kata-kata kamu bisa melakukan hal yang diberi perut tapi kamu tidak melakukannya kan, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya gitu. Apa tole kak, kenapa kamu melakukan hal seperti itu gitu, dan seterusnya. Jadi pada dasarnya setiap manusia kan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, nah dari validasi kebutuhan dasar atau validasi kebutuhan atau tindakan yang salah, ini seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Karena tadi kita sudah belajar bahwa setiap orang melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Jadi ketika kita memahami itu kan kita bisa lebih luas kita bersikap bagaimana. Nah, yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan sosial. Yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kira-kira apa nilai yang dipercaya di kelas? Nah, dari tindakan kamu itu sebenarnya sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang mana gitu, atau kamu sudah melanggar norma yang mana dan sebagainya, dan kemudian mencari solusi dari tindakan tersebut seperti itu. Nah, menanyakan keyakinan, teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika melakukan sesuatu pasti ada motivasinya kan. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, tadi tindakan yang salah yang sudah validasi, oh ternyata dia melakukan ini karena ini gitu ya, maka anak akan siap dihubungkan untuk dengan nilai-nilai keyakinan yang dipercaya berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah gitu, misalnya tadi kok kamu berangkat kesiangan kenapa? Nonton film drama sampai larut malam. Senang ya Le? Senang Bu. Nah kira-kira itu melanggar keyakinan kelas yang mana gitu. Oh saya tidak menghormati misal, oh ternyata saya manajemen waktu buruk. Nah tindakan apa yang bisa kamu lakukan selanjutnya misal, oh berarti mengajak anak berpikir mencari solusinya sendiri. Jadi saya harus mencetak alarm, minta orang tua untuk membangunkan saya dan seterusnya. Jadi itu apakah langsung anak rajin sesuatu ketika langsung dia berangkat tepat waktu? Belum tentu, tetapi itu proses. Tetapi efeknya adalah jangka panjang seperti itu. Nah, ini sebagai penutup contoh video restitusi yang dilakukan ya. Sebentar, kok nggak ada suaranya? Saya sibuk jadi panitia kegiatan yang sudah tidak baik. Alhamdulillah baik. Kemarin sebenarnya sudah kegiatan. Benar, kemarin saya sibuk jadi panitia kegiatan. Ya alhamdulillah kegiatannya berjalan dengan lancar. Ya alhamdulillah. Ini ibu bertanya sama kamu. Boleh Bu. Oke, kira-kira kamu ingin jadi orang seperti apa? Maksudnya kamu ingin orang lain melihat kamu menjadi berbeda seperti apa?
Saya pengen orang lain menghormati saya dan orang bisa melihat saya itu jadi orang yang bertanggung jawab gitu. Oke, dia lihat kemarin kamu tidak masuk pelajaran betina tanpa izin juga. Ya Bu, benar kemarin memang saya tidak masuk kelas betina tanpa izin. Oke, terus kenapa kamu melakukan kegiatan tindakan tersebut? Karena kemarin itu ya Bu, saya sibuk jadi panitia kegiatan, terus akhirnya saya nggak sempat bikin surat izin. Oke, kira-kira tindakan kamu yang kamu lakukan sudah tepat belum? Itu tindakannya tidak tepat Bu, karena saya juga merasa bersalah sama Bu, karena mungkin tidak menghormati benar, dan teman-teman yang lain juga mungkin kiranya tuh saya nggak peduli sama pelajaran. Ya, kira-kira seharusnya kamu harusnya melakukan apa? Dan saya minta maaf sama Bunda dan saya berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut lagi. Baik, dengan karena permintaan kamu, lalu apa yang harus kamu lakukan biar kamu itu menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Saya mungkin kedepannya belajar untuk mengelola waktu yang lebih baik lagi, dan saya akan meminta izin kepada guru yang bersangkutan kalau misalnya saya tidak masuk kelas. Ya baik, terima kasih Bunda, terima komitmen kamu, semoga kamu menjadi pribadi yang baik lagi dan sukses. Ya, gitu nggih. Ya. Baik, itu saja mungkin untuk ini ya, diseminasi tentang budaya positif hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana apa itu disiplin positif, kemudian tentang kontrol diri, kemudian kebutuhan dasar manusia itu apa, ya kan? Terus apa lagi? Restitusi, ya enggak? Terus apa lagi? Keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Semoga nanti berarti kita bisa dari nilai-nilai kebajikan itu kita bisa membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas, jika ada yang melanggar, kita bisa melakukan segitiga restitusi. Harapannya adalah bagaimana peserta didik kita bisa terwujud profil pelajar Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Baik, itu saja Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak, monggo. Iya. Ini tidak panjang. Iya. Aduh, Wati maju. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan terima kasih atas kesempatannya untuk saya bertanya. Baik, Bu Dina, saya mau menanyakan, tadi kan ada materi yang saya nangkep itu dari semua memang ada disiplin, keyakinan, dan sampai dengan restitusi, dan itu masih menjadi kendala di hati saya sampai saat ini yang sedang terjadi. Tadi juga ada mencontohkan seperti kepaparannya, itu kan seolah-olah seperti karakter seorang anak. Nah di sini yang sedang terjadi, yang sedang saya alami adalah kita sebagai guru itu kan memang sudah melekat dengan yang namanya restitusi, dan itu wajib mutlak tidak tergantikan. Nah yang saya alami ini apa? Ketika ada anak yang begitulah melanggar seperti itu, maka pendekatan awal adalah secara halus, yaitu melalui restitusi itu dengan menanyakan, menggali permasalahan, dan kemudian mencari solusinya, gitu ya. Nah, setelah itu sudah kita lakukan, ternyata anak masih melanggar lagi. Nah, dan itu diulangi lagi dan kita lakukan restitusi lagi. Ternyata ada masalah lagi, kita solusinya restitusi lagi. Seperti itu berulang-ulang. Bisa dikatakan anak itu seperti kepala tangan. Kuat sekali ya. Kuat sekali. Kita sebagai eksternal atau orang lain itu untuk membukanya itu sangat sulit. Padahal itu sudah secara halus. Bahkan melibatkan orang lain dalam hal itu aturan kita sekolah. Siapa itu? Keluarganya. Kemudian juga di dalam lingkup sekolah melalui saya sendiri sebagai guru pengajar, juga ada dari pembimbingnya, pembimbing konseling. Itu sudah kami lakukan semua hubungan secara restitusi. Nah,
hukuman itu ya, kalau kita mau langsung kasih hukuman kok saya emang kayak gitu, karena dia anak masih baru, masa penyesuaian. Nah, tetapi karena kalau kejadiannya seperti ini terus ya, apalagi ini baru awal masuk, itu solusi yang paling tepat itu bagaimana selain restitusi seperti itu? Hanya itu yang mau saya tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Adi. Ya, ya mungkin itu kejadian yang sering kita alami ya Bapak Ibu. Coba mungkin saya tanya dulu, adakah mungkin solusi dari Bapak Ibu di sini jika menghadapi anak seperti itu sudah dikasih restitusi kok seperti itu, dikasih lagi kayak mana kasih tindakan ya, kasih pengobatan kayak gini kok tetap tidak berubah. Kira-kira bagaimana? Mau pribadi dulu? Coba menjawab ya, maaf kalau sedikit salah berarti ya. Mungkin untuk dulu perhatian khusus, pendekatan, kasih sayang, seperti itu saja. Ya, terus mungkin ada lagi yang bisa menambahi Pak Arifin mungkin sebagai guru BK coba. Mungkin secara psikologis ya kita coba cari. Iya, mantap. Sini ke sini. Ya, Bu Ati, masalah berbeda. Mungkin untuk kami dengan Bu Ati sudah berusaha memberikan beberapa nasihat, mungkin nanti akan mencoba kita melakukan kontrak perilaku ya Bu ya. Ya, mungkin akan kita berikan kontrak perilaku kepada siswa tersebut ketika nanti mengulangi hal yang sama, kemudian nanti ada beberapa mungkin reward dan langsung jangan diterima ketika nanti melanggar lagi tata tersebut. Mungkin seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Arifin. Oke, coba kita lihat lagi restitusinya. Tadi kan sudah ini ya, pertama menstabilkan identitas dulu ya Bu Ati. Kemudian sudah dilakukan ya, sudah. Terus tanya latar belakangnya sudah. Nah, yang solusinya, kira-kira anaknya ikut memberikan solusi sudah. Mengulang kesalahannya. Oh iya. Nah, berarti memang itu anak belum ini ya, perlu belajar berkomitmen yang belum menyentuh hati seperti itu. Ya, kita menyentuh hati aja kan tidak bisa langsung apa Bu? Connect gitu ya. Jadi memang harus pendekatan terus, dan kadang itu apa ya, belum bisa jadi tidak tepat tindak aksi reaksi itu gimana ya, perlakuan bisa jadi kurang tepat atau bisa jadi sudah tepat, anaknya itu yang komitmennya yang kurang, karena yang megang kontrol diri adalah pada dirinya sendiri. Jika dianya tidak memiliki keinginan untuk berubah, berarti ya tidak bisa berubah. Maka akibatnya kan kita menyerahkan kepada, kalau ini saya belajar dari ini ya Bu, dari restitusi ini, berarti menyerahkan akibatnya pada anak didik itu. Berarti kalau kamu seperti ini tidak menaati, tidak berbuat seperti itu, maka konsekuensinya apa? Sudah tahu dan mengganti kesalahannya lagi. Oke, kalau kemudian bagaimana kemudian? Pernyataan seperti itu. Ya. Nah, berarti perlu ada kontrak, artinya komitmen dia. Konselnya seperti ini dia sudah sadar, artinya pun ketika buat pernyataan pun sesuai dengan sudah keinginan dia sendiri ya, bukan paksaan dari kita. Ini secara sadar loh, kamu sudah buat komitmen seperti ini. Ya tidak mudah ya Bu mengubah seorang, berarti berdoa Bu. Maksudnya usaha sudah kita lakukan gitu. Yang penting usaha kita lakukan terus. Nah, perubahan itu kan ya itu dari anak sendiri. Jadi ya selain kita usaha itu juga kita doakan anak itu. Mungkin itu belum bisa menjawab kepuasan dari teman Bu Adi. Ya begitu, tapi semoga ini ya, kita memang harus sabar. Menjadi guru itu sesuatu hal amanah yang harus kita jaga gitu kan, karena kita ini membimbing, mengarahkan, menuntun mereka untuk menjadi pribadi yang baik. Baik, itu saja Bapak Ibu. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi,
saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kesalahan dan sebagainya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Kemudian terakhir saya kasih pantun sebentar. Saya ingat-ingat dulu. Belum. Buah asinan kok rasanya gurih. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.